Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen dan logaritma, di mana kita akan belajar tentang sifat bilangan berpangkat dan akar. Nah, jika ada A yang merupakan bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N itu dinyatakan hasil perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Jadi dapat dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Contohnya misalnya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu dinotasikan dengan 2 pangkat 5. Jadi artinya 2 pangkat 5 adalah 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 2 pangkat 5. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 3, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, pangkat bilangan bulat positif ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada A M pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A M tambah N. Nah, kalau misalnya A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A M dikurang N. Jadi pangkatnya itu kita kurangkan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nih dalam kurung, itu kita kalikan M kali N. Begitu juga dengan ini. Ini artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Sedangkan ini juga begitu. Ini juga sama A pangkat N per B pangkat N. Nah, perlu diingat lagi, A pangkat min N itu bisa kita ubah bentuknya seperti 1 per A pangkat N. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi perlu diingat ya, semua bilangan yang berpangkat 0 itu artinya 1. Itu atau nilainya itu 1. Jadi misalnya ada 1000 pangkat 0, itu berarti nilainya 1. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ini sama-sama 2 kan? Sama seperti ini tadi aturannya. Sama-sama A. Kalau udah sama-sama A, baru bisa kita selesaikan, baru kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya dia nggak sama-sama A, nggak bisa. Misalnya ini 2, terus di sini 3. Itu nggak bisa. Di sini 3 itu nggak bisa. Tapi kalau sama-sama 2 kayak gini, nah ini bisa langsung kita tambahkan pangkatnya. Karena kali jadi tambah, kali ditambah. Kalau dia bagi atau per itu jadi kurang. Iya, ini sama-sama 2 kan, udah sama-sama 2. Ya udah kita tambahkan aja langsung pangkatnya. Jadi 3 tambah 4 yaitu 7. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Begitu juga dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1, di mana 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dalam matematika, 2 pangkat 1, satunya ini nggak ditulis, langsung aja jadi 2. Begitu juga dengan yang ini. Nanti kalau misalnya di sini 2 pangkat 3, dibuka kurung, kalikan lagi dengan N-nya itu 2. Jadi misalnya A-nya itu 2, M-nya itu 3, N-nya itu 2, berarti 2 pangkat 3 kali 2. Artinya 2 kali 6. Begitu juga misalnya ini, A pangkat min 2, N-nya itu 2. Misalnya N-nya 2, jadi A pangkat min 2 itu artinya sama dengan 1 per A min 2. Kita masuk ke bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dan bilangan rasional ini bisa juga kita sebut sebagai bilangan berulang tak terbatas ya, berulang tak terbatas atau dia bentuknya itu desimal. Contohnya misalnya 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Ini disebut bilangan rasional. Dia tuh ada nilainya gitu dia. Nah, sedangkan bilangan rasional itu bilangan yang nggak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi dia tuh contohnya misalnya dia bilangan bentuk akar gitu. Bentuk akar itu kan kita nggak bisa ubah ke bentuk pecahan kan. Kalau misalnya 0,5 kan kita bisa ubah ke
bentuk pecahan kayak itu 1,2. 1,2 itu kan artinya 0,2 kan? 0,5 kan? Karena 1 dibagi 2 itu 0,5. Nah, sedangkan dia bilangan irasional itu dia yang nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi contohnya itu ada bentuk akar, yaitu akar 5. Nah, akar 9 ini bilangan rasional. Kenapa? Karena akar 9 itu kan dia punya nilai, yaitu 3. 3 itu bilangan rasional, jadi dia tidak termasuk. Terus ada contohnya lagi 3 akar 7. 3 akar 7 ini dia nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan juga kan. Jadi dia itu termasuk bilangan irasional. Adapun dia bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu sebagai berikut. Misalnya ada A akar B ditambah C akar B. Jadi akar sama-sama akar B kan. Akar B-nya ini kita keluarkan. Jadi A tambah C. Begitu juga dengan A akar B dikurang C akar B. Terus operasi perkalian dan pembagian. Nah, operasi perkalian dan pembagian itu ada contohnya bentuknya itu ada akar A kali akar B. Itu sama dengan akar A kali B. Jadi kalau misalnya ada akar 2 dikali akar 3, langsung kalian kalikan aja. Jadi 2 kali 3 sama dengan akar 6. Begitu juga dengan bentuk yang seperti ini. Ini M akar A kali N akar B. Ini salah tulis ya, tipe. Berarti itu sama dengan M kali N akar A kali B. Begitu juga dengan pembagiannya, M akar A per N akar B itu sama dengan M akar N akar A per B. Kita lihat contohnya. Kok kepencet itu mulu? Kita lihat contohnya ya. Ada akar 3 kali akar 5. Ya udah, langsung kita kalikan aja. Kalau udah kayak gini bentuknya udah langsung kita kalikan aja. 3 kali 5. Yaitu akar 15. Nah, kalau misalnya bentuknya ada gini. 2 akar 3 kali 4 akar 5. Berarti 2 sama 4 kita kalikan dulu. Oh, ini tipe ya. Yang di luar kita kalikan juga ya, sama yang di luar. Jadi 2 kita kalikan dengan 4, jadi 2 kali 4. Buka kurung, yang di dalam kurung kita kalikan 3 kali 5. Jadi 3 kali 5. Jadi hasilnya 8 harusnya ya. Jadi hasilnya 8 akar 15. Nah, kalau dia bentuknya itu per kayak gini, 2 akar 3 per 4 akar 5. Ini kita keluarkan dulu, 2 akar 4-nya ini, 2 per 4-nya ini kita keluarkan. Jadi 2 per 4, baru buka panjang gini, panjang akar, buat panjang akarnya gini, jadi 3 per 5. Nah, 2 sama 4 ini kan bisa kita kecilkan, yaitu sama-sama kita bagi 2 kan. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi 1 per 2 akar 3 per 5. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.